Shalom bagi sahabat Kristus yang dikasihi oleh Tuhan. Salam jumpa dalam santapan harian keluarga Kristen di hari ini. Damai sejahtera Allah Tritunggal dalam Tuhan Yesus Kristus memerintah dalam hidup sahabat Kristus yang terkasih. Sahabat Kristus yang terkasih, sebelum kita membaca firman Tuhan dan mendengar santapan harian keluarga, mari kita berdoa. Ya Bapa di sorga, kami minta ya Tuhan untuk membuka pikiran dan hati kami setelah kami membaca firman Tuhan, kiranya pencerahan dari Roh Kudus kepada kami, sehingga kami menjadi orang Kristen yang lebih memahami, lebih menuruti kehendak Tuhan. Dengar doa kami ya Tuhan, yang kami panjatkan dalam nama Yesus Kristus penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin. Sahabat Kristus yang terkasih, pembacaan firman Tuhan terambil dari Keluaran pasal 3, ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Demikian bunyi firman Tuhan. Adapun Musa, ia biasa menggembalakan kambing domba Yitro, mertuanya, imam di Midian. Sekali ketika ia mengiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat, dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, "Baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu?" Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, "Musa, Musa." Dan ia menjawab, "Ya Allah." Lalu ia berfirman, "Janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus." Lagi ia berfirman, "Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub." Lalu Musa menutup mukanya, sebab ia takut memandang Allah. Dan Tuhan berfirman, "Aku telah memperhatikan dengan sungguh-sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka, ya aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu, aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Sekarang, seruan orang Israel telah sampai kepadaku, juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang, pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku, orang Israel, keluar dari Mesir." Tetapi Musa berkata kepada Allah, "Siapakah aku ini? Maka aku akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir." Lalu firman-Nya, "Bukankah aku yang menyertai engkau? Inilah tanda bagimu, bahwa aku akan mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini." Demikianlah sabda firman Tuhan di saat ini. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah, serta memegangnya dalam kehidupan mereka. Amin. Bapak, Ibu, dan anak-anak, sahabat Kristus yang diberkati dan dikasihi Tuhan, santapan harian keluarga di saat ini berjudul, Immanuel, Allah menyertai kita. Sahabat Kristus yang terkasih, Musa dipercayakan oleh Tuhan untuk membawa orang Israel keluar dari tanah Mesir. Dalam kehidupan pribadinya, yang adalah seorang gembala kambing domba, Musa merasa dia tidak mampu melakukannya. "Siapakah aku ini?" tanya Musa ketika Tuhan mengutusnya untuk membebaskan bangsa Israel dari tanah Mesir. Di ayat yang ke-12 ditegaskan bahwa Tuhan Allah akan menyertai Musa untuk melakukan tugas pengutusan itu.
Sahabat Kristus yang diberkati Tuhan, setiap orang percaya memiliki panggilan dan misi dari Allah. Panggilan itu dapat berupa tugas dan tanggung jawab pelayanan, tetapi juga berupa perbuatan-perbuatan baik yang mendatangkan damai sejahtera. Oleh sebab itu, jawablah panggilan dan misi Allah dengan hati yang beriman. Hati yang beriman akan menuntun kita untuk terus berjalan melaksanakan pengutusannya, baik di darat, laut, udara, bahkan waktu pagi, siang, sore, malam, tengah malam, apapun kondisinya, Tuhan pasti tetap akan menyertai kita. Keluarga Kristen yang diberkati dan dikasihi Tuhan, Tuhan yang berkuasa atas alam dan seluruh ciptaannya, menyatakan kasih dan kuasanya dalam menjaga dan melindungi kita. Jaminannya ialah keselamatan dan sukacita. Dalam kendali dan kuasanya, maka kita meyakini lautan tidak akan menenggelamkan, udara tidak akan menjatuhkan, dan darat tidak akan mencelakakan. Kita meyakini bahwa Tuhan Allah kita akan selalu menyertai kita, apapun keadaan kita. Sahabat Kristus yang diberkati Tuhan, Dialah Immanuel, Allah beserta kita, dan itu terwujud lewat kehadiran Yesus Kristus yang terus menyertai dan menyelamatkan kita, baik kemarin, hari ini, dan esok. Setiap orang percaya pasti punya pengalaman iman atas penyertaan Tuhan dalam hidupnya. Syukurilah itu dan teruslah berserah hanya ke dalam tuntunan dan pemeliharaannya. Sertailah keluarga kami ya Tuhan, dan berjalanlah bersama kami. Anugerah Allah yang melimpah dalam kasih Yesus Kristus yang berkarya dalam kuasa Roh Kudus, membarui dan menguatkan kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin.